Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Hajah Kasmini, SAG MSI. Di sini kami ingin mempresentasikan yang berjudul klien dalam konseling kelompok. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama, Pinky Rose Fitriana dengan NIM 20 10 20 225. Yang kedua, Iis Anissa dengan NIM 20 10 20 214. Yang ketiga, Deno Arum Wulansari dengan NIM 20 10 20 220. Yang keempat, Indah Robiliyati dengan NIM 20 10 20 222. Dan yang terakhir, Dinta Mahendra dengan NIM 20 10 20 210. Baik, langsung saja. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Pinky Rose Fitriana. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, langsung saja untuk yang materinya yang pertama itu kita masuk ke pengantar dulu ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai konseling kelompok. Nah, kegiatan kelompok merupakan salah satu bentuk aktivitas konseling yang cukup efektif dalam membantu individu untuk menyelesaikan masalah mereka baik dalam masalah personal maupun interpersonal. Nah, keberadaan kelompok dapat membuat individu saling berbagi pengalaman, pendapat, dan perasaan dengan situasi yang lebih nyaman. Lalu, kelompok dapat dianggap memiliki nilai yang penting, karena di sanalah tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki kesamaan permasalahan, adanya rasa saling memiliki, serta memungkinkan individu memperoleh dukungan dari orang lain. Nah, melalui partisipasi aktif dalam kelompok, seseorang dapat meningkatkan hubungan sosial dan emosionalnya demi terwujudnya keadaan mental yang lebih baik. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian konseling kelompok. Nah, dari kelompok dulu, kelompok didefinisikan sebagai keterlibatan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi demi tercapainya tujuan bersama. Lalu, konseling sendiri itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Nah, dengan demikian, konseling kelompok dapat dipandang sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu orang lain dalam mengatasi persoalan mereka yang dilakukan secara bersama-sama dengan sekelompok orang. Nah, dalam konseling kelompok ini biasanya seorang konselor akan menghadapi sekelompok konseli yang memiliki latar belakang masalah yang sama. Misalkan, untuk mengatasi persoalan kecanduan alkohol, maka konselor mengumpulkan beberapa orang alkoholik. Kemudian secara bersama-sama dilakukan proses konseling atas diri mereka. Oke, yang selanjutnya itu tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan menggunakan cara konseling kelompok. Nah, hendaknya konselor perlu memperhatikan berbagai faktor sebelum memutuskan untuk melakukan konseling kelompok. Contohnya, konselor dalam suatu perusahaan dapat dinilai kurang bijaksana jika menerapkan teknik konseling kelompok untuk mengatasi persoalan pribadi atas diri seseorang, di mana para anggota kelompoknya berasal dari berbagai posisi maupun jabatan. Nah, teknik konseling kelompok juga dianggap kurang sesuai untuk menangani kasus anak yang memiliki gangguan perilaku. Nah, lalu di sini klien perlu diperhatikan bahwa tidak semua jenis klien cocok untuk dimasukkan dalam konseling kelompok.
Sarger dan Stone dalam Lubis 2014 menjelaskan karakteristik klien yang cocok untuk mengikuti konseling kelompok antara lain. Yang pertama, klien yang merasa perlu berbagi sesuatu dengan orang lain, di mana mereka dapat membicarakan tentang kebimbangan, nilai hidup, dan masalah yang dihadapi. Yang kedua, yaitu klien yang memerlukan dukungan dari teman senasib, sehingga dapat saling mengerti. Lalu yang ketiga, klien yang membutuhkan pengalaman dari orang lain untuk memahami dan memotivasi diri. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Pada anggota kelompok yang bertugas, saya persilahkan. Oke, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Di sini ada keterbatasan konseling kelompok. Nah, yang pertama, setiap klien perlu berpengalaman konseling individual, baru bersedia memasuki konseling kelompok. Selanjutnya, konselor akan menghadapi masalah lebih kompleks pada konseling kelompok, dan konselor secara spontan harus dapat memberi perhatian kepada setiap klien. Nah, yang selanjutnya itu ada kelompok dapat berhenti karena masalah proses kelompok. Selanjutnya, kekurangan informasi individu yang mana yang lebih baik ditangani dengan konseling kelompok dan yang mana yang sebaiknya ditangani dengan konseling individual. Yang terakhir, seseorang sulit dipercaya kepada anggota kelompok. Akhirnya, perasaan, sikap, nilai, dan tingkah laku tidak dapat dibawa ke situasi kelompok. Selanjutnya, nah, jika kita lihat dari sisi klien konseling kelompok nggak cocok untuk klien yang karakteristiknya sebagai berikut. Satu, dalam keadaan kritis. Dan yang kedua, menganggap masalahnya bersifat konfidensial dan penting untuk dilindungi. Yang ketiga, sedang dalam penginterpretasian tes yang dihubungkan dengan self-concept. Selanjutnya, memiliki ketakutan bicara yang luar biasa. Dan yang selanjutnya, benar-benar tidak efektif dalam keterampilan berhubungan interpersonal. Selanjutnya, memiliki kesadaran yang sangat terbatas. Klien mengalami penyimpangan seksual. Dan yang terakhir, klien membutuhkan perhatian yang sangat besar dan terlalu besar jika diselenggarakan dalam bentuk konseling kelompok. Selanjutnya, nah, penyelenggaraan konseling kelompok sebagai berikut. Konseling kelompok memiliki struktur yang sama dengan terapi kelompok pada umumnya. Struktur kelompok yang dimaksud menyangkut orang yang terlibat di dalam kelompok tersebut, jumlah orang yang menjadi partisipan, banyak waktu yang diperlukan bagi suatu terapi kelompok, dan sifat kelompok. Selanjutnya, nah, jumlah anggota kelompok. Sebagaimana terapi kelompok interaktif, konseling kelompok umumnya beranggota sekitar antara 4 sampai 12 orang. Berdasarkan hasil berbagai penelitian, jumlah anggota kelompok yang kurang dari 4 orang itu tidak efektif. Mengapa? Karena dinamika kelompok menjadi kurang hidup. Nah, sebaliknya, jika jumlah klien melebihi 12 orang adalah terlalu besar untuk konseling karena terlalu berat dalam mengelola kelompok. Selanjutnya, untuk menetapkan jumlah klien yang dapat berpartisipasi dalam konseling kelompok dapat ditetapkan berdasarkan kemampuan konselor dan pertimbangan efektivitas proses konseling. Jika jumlah klien dipandang besar dan membutuhkan pengelolaan yang lebih baik, konselor dapat dibantu oleh co-konselor. Selanjutnya,
Homogenitas kelompok. Homogenitas kelompok itu sebagian konseling kelompok dibuat homogen dari segi jenis kelamin, jenis masalah dan gangguan kelompok usia, dan sebagainya. Penentuan homogenitas keanggotaan ini disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan konselor dalam mengelola konseling kelompok. Gitu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu sifat kelompok. Sifat kelompok dapat terbuka dan tertutup. Terbuka jika pada suatu saat dapat menerima anggota baru, dan dikatakan tertutup jika keanggotaannya tidak memungkinkan adanya anggota baru. Pertimbangan penggunaan keanggotaan terbuka dan tertutup tergantung pada keperluan. Kelompok terbuka maupun tertutup terdapat keuntungan dan kerugian. Sifat kelompok adalah terbuka, maka setiap kelompok dapat menerima anggota baru sampai batas yang dianggap cukup. Namun apabila adanya anggota baru dalam kelompok akan menyulitkan pembentukan kohesivitas anggota kelompok. Anggota kelompok yang menerapkan anggota tetap dapat lebih mudah membentuk dan memelihara kohesivitasnya. Tetapi jika terdapat anggota kelompok yang keluar dengan sistem keanggotaan demikian tidak dapat ditambahkan lagi dan harus menjalankan konseling berapapun jumlah anggotanya. Dan yang selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan. Lama waktu penyelenggaraan konseling kelompok sangat tergantung kepada kompleksitas permasalahan yang dihadapi kelompok. Secara umum, konseling kelompok yang bersifat jangka pendek atau short-term group counseling membutuhkan waktu pertemuan antara 8 sampai 20 pertemuan dengan frekuensi pertemuan antara 1 hingga 3 kali dalam seminggunya dan durasi antara 60 sampai 90 menit setiap pertemuan. Durasi pertemuan konseling kelompok pada prinsipnya sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi anggota kelompok. Konseling tidak hanya disesuaikan dengan memperpanjang durasi pertemuan, tapi pada proses pembelajaran selama proses konseling. Konseling kelompok umumnya diselenggarakan 1 hingga 2 kali dalam seminggu. Penyelenggaraannya dengan interval yang lebih sering akan mengurangi penyerapan dari informasi dan umpan balik yang didapatkan selama proses konseling. Jika terlalu jarang, misalnya 1 dalam 2 minggu, banyak informasi dan umpan balik yang dapat dilupakan. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor terapeutik dalam konseling kelompok yang akan disampaikan oleh rekan saya, Indah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Yang pertama yaitu installation of hope atau pembina harapan. Adanya keyakinan bahwa treatment yang diberikan pasti berhasil. Harapan akan menimbulkan perasaan optimis pada diri klien untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Kemudian universality, yaitu kesadaran bahwa seseorang tidaklah sendirian, aneh, dan abnormal. Sehubungan dengan permasalahan yang telah dihadapi, universalitas akan mengurangi tingkat kecemasan klien karena mengetahui bahwa hanya dirinya yang memiliki masalah. Selanjutnya, imperating of
information atau pemberian informasi, adanya penjelasan tentang kesehatan mental, gangguan mental, serta teknik untuk menghadapinya. Informasi ini meliputi dari anggota kelompok yang lain, pemecahan masalah yang ditawarkan konselor atau anggota kelompok, dan hal yang bermakna bagi kehidupan klien. Kemudian altruism saling berbagi pengalaman dan pikiran dengan orang lain, menolong orang lain dengan memberikan sesuatu, membiasakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Altruism memicu kepada proses memberi dan menerima. Kemudian selanjutnya corrective recapitulation of primitive family group, pengulangan korektif keluarga primer. Hal ini dimaksudkan untuk menjalin kedekatan emosional antar anggota dan konselor. Masing-masing klien diharapkan dapat merasa sebagai satu keluarga yang saling mendukung dan memberi perhatian layaknya dengan saudara. Kemudian developmental of socializing techniques atau pengembangan teknik sosialisasi. Teknik sosialisasi berhubungan dengan cara anggota belajar berinteraksi dan meningkatkan keterampilan sosial dalam situasi sosial. Masing-masing anggota belajar untuk dapat mengkomunikasi keinginannya dengan tetap, memberikan perhatian, dan dapat memberi orang lain. Kemudian selanjutnya imitative behavior atau peniruan tingkah laku. Hal ini dimaksudkan bahwa anggota bisa mencontoh tingkah laku positif dari sesama anggota kelompok. Peniruan tingkah laku diperoleh dari pengalaman atau hasil identifikasi anggota kelompok yang dirasakan layak untuk ditiru, yang layak ditiru. Kemudian interpersonal learning atau belajar menjalin hubungan interpersonal. Anggota kelompok diharapkan dapat saling belajar menjalin hubungan dapat dilakukan antara lain yaitu berani mengekspresi diri di hadapan kelompok, merespon apa yang disampaikan anggota kelompok, serta meningkatkan sensitivitas terhadap masalah anggota kelompok, memperoleh pemahaman, dan memperbaiki kesalahan pada masa lalu. Kemudian selanjutnya group conversation atau kohesivitas kelompok. Kohesivitas tidak terjadi begitu saja. Ada bentuk penerimaan yang hangat dari masing-masing anggota serta keinginan untuk terus-menerus menjalin hubungan interpersonal yang akrab. Kemudian catharsis. Anggota kelompok diharapkan dapat melepas emosi yang dimilikinya. Ekspresi perasaan tersebut dapat berupa marah, cinta, sedih, kecewa, atau kesulitan yang tidak dapat diungkapkan. Melalui katarisis, anggota kelompok dapat menyadari emosinya dan membuang ke alam sadar sehingga tidak menimbulkan reaksi yang dapat berakibat fatal. Kemudian selanjutnya eksistensial faktor. Faktor-faktor eksistensial perlu dibicarakan dan menjadi bahan diskusi bagi anggota kelompok. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman pada kelompok bahwa banyak hal yang harus dimengerti dan dicapai dalam hidup. Untuk itu, anggota kelompok dapat termotivasi mengatasi masalahnya untuk mencapai kehidupan yang lebih banyak. Menanamkan tanggung jawab pada klien juga bagian dari faktor eksistensial yang harus dibicarakan. Sekian materi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Jika ada tutur salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.